Dalam tim Anda, ada seorang anggota yang baru bergabung dari daerah terpencil. Ia sering merasa minder saat berbicara di rapat karena tidak terbiasa dengan gaya komunikasi formal. Rekan-rekan lain mulai meremehkannya. Apa langkah Anda sebagai pemimpin untuk menunjukkan empati terhadap anggota baru tersebut? A. Memberikan waktu khusus untuk membimbing anggota tersebut agar lebih percaya diri. B. Mengingatkan tim untuk tidak meremehkan siapapun, berdasarkan gaya komunikasinya, ya. C. Meminta anggota tersebut untuk lebih banyak mendengar. Ya, kalau ini enggak ya Bapak Ibu ya. Nah, karena lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara di rapat gitu ya. D. Menunjuk mentor dari tim untuk membantu anggota tersebut beradaptasi. Coba kita lihat jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Yuhu. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab A, ya. Meluangkan waktu untuk membimbing secara pribadi itu lebih menunjukkan empati dan memberikan dukungan yang nyata kepada anggota baru. Mantap, Masya Allah, Tabarakallah. Oke, silakan di tap-tap layar Bapak Ibu, ya silakan di tap-tap layar. Bu, lihat soalnya Bu, boleh. Silakan di screenshot boleh ya. Di tap-tap layar Bapak Ibu sampai 25K. Sampai 25K ya. Bagi Bapak Ibu yang ketinggalan mengikuti live kami ya, jangan lupa dilihat di channel YT kami ya Bapak Ibu ya. Sudah ada beberapa rekamannya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu ikutilah tryout yang mempunyai timer. Nanti ya saya edit dulu. Kalau ini tryout untuk guru baru untuk guru ya. Nah, nanti kita berikan satu video khusus untuk mahasiswa ya, manajerial, sosial kultural dan wawancara memiliki waktunya, memiliki timernya ya Bapak Ibu ya. Karena memang kami yang online belum ada Bapak Ibu, yang website belum ada. Silakan Bapak Ibu mungkin pergi ke TikToknya Pak Ngadi, boleh ya. Kalau Pak Ngadi itu sudah banyak TO-TO-nya ya, silakan ya. Karena sesama konten kreator ini kita saling mendukung ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu kalau yang lain-lainnya juga bisa belajar di tempat manapun ya. Yang penting Bapak Ibu tuh belajar lagi, jangan bermalas-malasan lagi membuang-buang waktu untuk rebahan, tidur ya, jangan lagi ya. Karena waktu kita tidak ada lagi untuk berleha-leha Bapak Ibu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin belajar tentang guru ya, silahkan jadwal live tim Ade Desa berbagi ya. Kalau untuk guru itu bersama Pak Ade ya, membahas soal SJT teknis guru nanti insya Allah jam 7. Gimana Pak Ade? Di sini Pak Ade sudah bergabung? Ah, ini dia. Ini ada kata Pak Ade, Bapak Ibu, untuk rekaman layar live sebentar lagi ada yang terbaru juga ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Ade. Makasih ya Pak De. Itu lihat ya Bapak Ibu ya, ada rekaman yang untuk guru yang akan diupdate oleh Bapak Ibu di YT ya Pak De ya. Tryout teknis guru Bu, kalau tryout itu kami adanya di YT saja Bunda ya. Jadi lihat YT kami di sini ya. Nah, ini dia ya. 15 soal tryout PPK teknis guru part 1 ini baru part 1. Nanti akan kami berikan juga part yang kedua ya. Kayak apa sih? Nah, kayak apa sih bentuknya? Jadi Bapak Ibu nanti pakai stopwatch ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa Bapak Ibu. Nah, di sini ada stopwatchnya Bapak Ibu ya. Ada stopwatchnya. Oke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan terlatih nanti ya memakai stopwatch dan langsung setelah soal itu ada langsung jawabannya. Silakan bagi Bapak Ibu yang guru boleh berlatih bersama soal kami ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan soal-soal ya silakan, kami hari ini diskon 5K Bapak Ibu ya. Jadi ada paket guru, paket penata ya, nah, paket operator ADM ya. Nah, ini ada kata Pak Ade nih Bapak Ibu, kita lihat dulu, kita sematkan komentar. Insya Allah nanti malam kita live. Nah, ya, makasih ya Pak Ade. Nah, jangan lupa Bapak Ibu ya, di follow akun Pak Ade itu sudah saya sematkan. Bagi Pak Ade kapan membahas TIU kata teman-teman. Ada teman-teman yang non guru kemarin bertanya, kapan membahas TIU-nya, kapan Pak Ade bisa. Kalau sekarang kan masih teknis guru ya Pak Ade ya. Nah, jadi ada teman-teman yang kemarin bertanya, TIU-nya kapan Bun? TIU-nya kapan gitu ya. Nah, kalau saya kan khusus mahasiswa dan guru ya. Kalau Pak Ade kan lebih paham TIU daripada saya ya.
Nah, jadi silakan nanti kita lihat info dari Pak Ade ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan sedikit lagi 25K Bapak Ibu di tap-tap layar. Boleh kita lihat soal selanjutnya. Silakan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu di tap-tap layar sampai 25K. Nanti diinfokan Bu ya. Oke, Bapak Ade kami tunggu ya Pak Ade ya. Jadi teman-teman yang bukan guru ini juga minta soal-soal TIU, walaupun kita sudah ada e-booknya ya, e-book Bank Soal TIU, tetapi teman-teman ini mungkin ada yang jurusan bahasa Indonesia udah lama tidak matematikanya udah lama mungkin belum terasah ya, karena Bapak Ibu ya memang soal-soal TIU itu Bapak Ibu ya, ini sudah ada e-book Bank Soal TIU ya Bapak Ibu ya, e-book Bank Soal TIU ya. Jadi kalau soal TIU-nya Bapak Ibu seperti apa? Ini sudah ada kemarin saya, mana dia ya? Kita lihat dulu. Ini soal tryout, ini soal FR ya. E-book Bank Soal TIU. Ini e-book Bank Soal TIU-nya. Ada soal TIU satu part saya edit kemarin ya. Ini soal tryout ya. Manajerial. Oh, nggak ada di sini ya. Kemarin sudah ada saya buatkan soal TIU satu part ya. Nah, jadi bisa Bapak Ibu lihat di situ kalau ini e-booknya ya. E-book Bank Soal TIU. Nah, ini e-booknya Bapak Ibu ya. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang ingin tuh melihat soal-soalnya. Tryout juga mana lah saya lihat ya, lupa saya ya menaruhnya ya Bapak Ibu ya. Dia seperti kayak menentukan jarak ya, kecepatan ya. Nah, itu juga keluar itu Bapak Ibu. Lupa saya di mana saya taruh Bapak Ibu karena banyak sekali file-file saya. Nah, ini tip-tip cepat ya. Lupa saya Bapak Ibu ya, nanti kita lihatkan lagi ya. Jadi sudah ada tuh saya berikan contoh-contoh soalnya yang keluar ya. Kalau yang keluar itu yang banyak itu terkait. Misalnya di sini nih biasanya. Ah, ini dia. Nah, contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, contohnya seperti ini kalau bagi yang non-guru ya, soal TIU-nya. Jadi menentukan sinonim ya, menentukan sinonim. Nah, jadi harus banyak perbendaharaan kata Bapak Ibu ya, harus banyak perbendaharaan kata Bapak Ibu ya. Lalu ada lawan kata ya Bapak Ibu ya, ada lawan kata. Lalu ada silogisme seperti ini ya, kompor itu sama dengan api. Mana jawabannya yang benar yaitu C. Kompor menghasilkan api sedangkan kipas menghasilkan angin. Nah, seperti itu contohnya ya. Lalu seperti ini ya, silogisme ya pokoknya ya. Lalu ada deret juga ya. Nah, ini bagi bukan yang non guru nih ada soal TU berupa deret ya. Jadi harus latihan juga soal-soal deret walaupun mungkin Bapak Ibu jurusan yang udah lama ya tidak menghitung-hitung ya. Nah, jadi memang harus dilatih juga sekarang untuk menghitung-hitung seperti ini soal-soalnya ya. Nah, ini dia ada soal Bu, soal ini ada nggak di tes tahap 2? Ya, kalau bukan yang guru seperti administrasi perkantoran, penata pelayanan ya, lalu operator layanan operasional, pengelolaan umum ya, administrasi perkantoran, apalagi pokoknya yang bukan guru lah ya Bapak Ibu ya, akan ada 20 soal TIU. Nah, teknisi lah ya, betul. Nah, ini seperti ini. Lalu ya pokoknya kita belajar lagi lah kayak CPNS ya Bapak Ibu ya. Ada 20 soal nanti ya. Nah, kalau dan juga ini apa namanya? Saya lupa pula analisis ya, analitis. Prestasi imam lebih tinggi dari dono dan lebih rendah dari tika. Prestasi caca lebih rendah dari imam, tetapi lebih tinggi dari dono. Prestasi danar lebih tinggi dari dono dan caca. 3 orang berprestasi baik adalah, nah, seperti inilah Bapak Ibu akan ada soal-soal seperti itu. Ada soal menentukan jarak, ya jarak, kecepatan dan waktu. Ini kan sebenarnya fisika ya, soal saya itu ya. Nah, tetapi di ujian besok juga keluar soal seperti ini ya, soal PPK yang bukan guru itu akan ada soal-soal seperti ini ya. Sebuah kereta api berangkat dari kota Surabaya menuju kota Bandung pukul jam 9 dan perjalanan ke Bandung memakan waktu 6 jam ya. Kereta api berhenti di Yogyakarta 45 menit.
pukul berapa kereta tersebut tiba di Bandung. Ya, jadi ini memakai rumus juga ini Bapak Ibu, V sama dengan S per T ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang bukan guru akan ada soal TIU itu sebanyak 20 soal. Dan kami telah menyediakan e-book bank soal TIU ini ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang bukan guru ya juga boleh diorder saja pakai paket kami ya. Oke Bapak Ibu, waktu kita 15 menit lagi Bapak Ibu, kita lanjut lagi soal ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi soal selanjutnya. Kalau guru ada TU nggak Bu? Kalau guru tidak ada, tetapi kalau guru bagaimana menerapkan apa namanya? Gini ya, bagaimana Bapak Ibu menerapkan numerasi di kelas ya? Seperti ini contohnya. Bagaimana menerapkan pembelajaran numerasi di kelas. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, apakah kegiatan Bu Fira termasuk aktivitas numerasi? Nah, seperti itu. Ya, tidak ada hitung-hitungan. Oke, Bapak Ibu? Oke, kita lanjut lagi ya. Soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Anda menerima undangan dari desa tetangga untuk menghadiri upacara keagamaan. Anda berbeda agama dengan orang tersebut. Anda juga berasal dari suku minoritas. Sikap Anda adalah A. Menghadiri undangan tersebut sebentar saja untuk mengucapkan selamat. Kita skip dulu. B. Menghadiri undangan tersebut jika ada tamu yang seagama. Ini enggak Bapak Ibu ya. Ini diskriminatif ya. C. Menghadiri undangan tersebut seraya memberikan hadiah. Mantap sekali ya. Yang dia menitipkan hadiah. Kalau menitipkan berarti kita tidak mau pergi ya. Antara A dengan C. Apakah kita hanya sebentar saja atau langsung kita juga memberikan hadiah? 3, 2, 1. Betul Bapak Ibu yang C. Yuhu. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab C ya. Nah, kita berikan juga hadiah Bapak Ibu ya. Walaupun itu kan upacara Bapak Ibu, hanya upacara Bapak Ibu ya. Tidak kita ikut, yang penting kita hadir Bapak Ibu ya. Oke? Karena saling toleransi. Oke, soal selanjutnya. Maaf ya Bapak Ibu, saya minum tadi Bapak Ibu. Kita lihat jawabannya apanya soalnya ya.
Sudah 1 bulan, desa Anda kedatangan warga baru namanya Aisyah. Anda bertetangga dengannya. Aisyah adalah orang yang berpakaian menggunakan cadar dan gamis. Ia jarang berkomunikasi dengan warga sekitar. Setiap sore, ada beberapa temannya yang berpakaian serupa datang bertemu ke rumahnya. Kegiatan yang dilakukan Aisyah tidak pernah dilakukan oleh warga sekitar, sehingga mengakibatkan timbulnya perbincangan hangat penduduk sekitar Anda. Bapak Ibu, jawabannya B dan D ya. Oke, kita lihat opsinya. A. Tidak peduli karena itu urusan pribadi Aisyah dan teman-temannya. Tidak peduli, Bapak Ibu ya. Kalau tidak peduli berarti tidak menunjukkan empati sekali ya. Kalau yang B, melaporkan Aisyah kepada ketua RT agar ketua RT mengajak Aisyah berbaur dengan warga sekitar. Ya. Kita skip dulu Bapak Ibu. Ikut menggosipkan Aisyah, tidak. Kalau ada kalimat-kalimat negatif, langsung kita eliminasi. Berkunjung ke rumah Aisyah dan menanyakan kebenaran desas-desus dia teroris. Ya, teroris. Oke Bapak Ibu, karena di sini kalau bisa tindakan nyata langsung dari kita, karena ini juga merupakan dia tetangga kita Bapak Ibu ya. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini. Apakah kita langsung melaporkan ke RT atau kita berkunjung dulu ke rumahnya Bapak Ibu? Ya, mana tindakan nyata yang langsung Bapak Ibu dari diri kita sendiri? 3, 2, 1. Yuhu. Lebih tepat di Bapak Ibu. Karena memang baru 1 kali Bapak Ibu ya, tapi kalau sudah berkali-kali kita berkunjung ke rumah Aisyah, kalau ada di teks soal itu nanti kita sudah berkunjung ke rumah Aisyah, tetapi dia tidak mengindahkan. Nah, baru kita lapor kepada RT Bapak Ibu ya. Tetapi sekarang kan masih belum ada, kita berusaha untuk mengunjung ke rumahnya. Makanya kita berusaha berkunjung ke rumahnya untuk bertanya kepada dia. Ya, seperti itulah ya Bapak Ibu ya. Mantap. Ya, itu kan hanya pengecoh di soal saja, Bapak Ibu ya. Yang penting ada tindakan nyata yang langsung dari kita, Bapak Ibu, gitu ya. Kan kita meng-cross check namanya ya. Kita berkunjung ke rumah dia, kita meng-cross check apa benar atau tidak, gitu ya. Tetapi kalau sudah berapa kali kita berkunjung ke rumah dia, tetapi dia memang seperti itu tindakannya, barulah kita laporkan kepada ketua RT, ya. Itu kan hanya berupa itu tuh hanya pengecoh saja ya Bapak Ruben ya. Ada Pak Ruben di sini ya, saya enggak saya. Oke Bapak Ibu, jadi tindakan nyata yang langsung Bapak Ibu, tindakan nyata yang langsung. Oke Bapak Ibu, soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Fahri adalah mahasiswa tingkat akhir dari sebuah perguruan tinggi. Ia adalah salah satu ketua kelompok program kuliah kerja nyata dari universitasnya. Kelompoknya ditugaskan di desa terpencil di mana penduduknya tidak paham teknologi informasi. Penduduknya meyakini bahwa membangun infrastruktur IT tidak begitu penting. Kelompoknya disarankan untuk mengambil topik tersebut. Tindakan Fahri sebaiknya adalah A. Membangun infrastruktur IT yang memadai untuk digunakan dan mengadakan pelatihan penggunaannya. Ini bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Ada tindakan nyatanya yang langsung oleh si Fahri ya. B. Menghargai pendapat penduduk sekitar bahwa infrastruktur IT itu tidak penting dan memilih fokus. Kalau ini beralih langsung Bapak Ibu. Jadi kini tidak boleh Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah berjanji untuk membangun infrastruktur IT, berarti tidak boleh kita beralih ke yang lain gitu ya Bapak Ibu ya. Yang C meminta kerjasama para pejabat desa untuk membangun infrastruktur.
Yang D, mengedukasi penduduk. Kalau untuk bekerja sama pada pejabat ini Bapak Ibu, kalau bisa kita dulu Bapak Ibu ya. Kita yang bertindak dulu, baru kita menghubungi pejabat Bapak Ibu ya. Berarti yang C ini juga tidak ya. Mengedukasi penduduk akan pentingnya perkembangan IT dan membangun infrastruktur ya. Antara A dengan D ya. Apakah membangun dulu ya, baru kita adakan pelatihan, apakah mengedukasi dulu baru kita bangun. Ya, ini Pak Purkon. Coba kita lihat jawabannya ya. Terima kasih ya Pak Purkon ya. 3, 2, 1. Yuhu. Makasih ya Pak Purkon. Nah, ini harus diedukasi dulu sih. Betul Pak Purkon. Masya Allah, tabarakallah. Oke, lanjut lagi ya. Semangat. Ayo semangat. 35 detik dari sekarang. Ini soal untuk semua formasi kakak ya, soal sosial kultural. Waktu sudah habis. Anda mengikuti diskusi terkait emansipasi wanita. Anda sudah membaca berbagai literatur sebagai persiapan mengikuti acara tersebut. Akan tetapi saat acara semua peserta memberikan pendapat mereka berdasarkan pengalaman pribadi, sedangkan Anda tidak pernah merasa diperbudak sebagai seorang wanita. Bagaimana cara Anda mengutarakan pendapat? A. Memberikan pendapat dan tanggapan terhadap pengalaman peserta lain. B. Memberikan pendapat berdasarkan literatur yang saya baca dan pengalaman peserta lain. Antara A dengan B, tentu lebih tepat yang B. Ya, kita banyak literaturnya Bapak Ibu, berarti ada teori-teori buku yang pernah kita baca juga, ya, pengalaman dari orang lain, ya. Kalau yang C, membuat sendiri pengalaman terkait, membuat sendiri ini enggak ya Bapak Ibu, ya, ini sama juga dengan bohong, ya, imajinasi ya Bapak Ibu, ya. Tidak memberikan tanggapan. Nah, ini bersifat pasif ya. Kalau bersifat pasif itu juga kita eliminasi. Jelas ya? Jawabannya adalah 3, 2, 1. Yuhu. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B ya. Oke Bapak Ibu, ini ada 4 menit lagi. Kita selesaikanlah soal yang tadi ya. Soal yang tadi kita selesaikan lagi. Soal selanjutnya. Dalam suatu acara komunitas, seorang anak kecil dari keluarga minoritas tanpa tertekan karena anak-anak lain tidak mau bermain dengannya. Orang tua anak tersebut merasa kecewa, tetapi memilih diam karena takut memperkeruh suasana. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk menunjukkan empati dalam situasi ini? A. Mengajak anak-anak lain untuk bermain bersama tanpa memaksakan kehendak, ya. B. Berbicara dengan orang tua anak-anak lain agar mengajarkan toleransi kepada anak-anak mereka. C. Menciptakan kegiatan kelompok yang mendorong anak-anak untuk bermain bersama. D. Menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua anak tersebut atas kejadian itu. Kita buka jawabannya Bapak Ibu. Rata-rata Bapak Ibunya sini menjawab C. 3, 2, 1. Betul. Yuhu.
Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab C. Menciptakan kegiatan kelompok yang inklusif adalah tindakan empati yang mempererat hubungan tanpa memihak pihak tertentu. Ada 2 soal lagi ya, kita lanjut lagi. Dalam sebuah forum diskusi, Anda mendengar seorang peserta dari komunitas adat mengungkapkan rasa frustasi karena suara mereka sering diabaikan dalam pengambilan keputusan. Beberapa peserta lain justru berkomentar bahwa komunitas adat tersebut tidak memiliki kontribusi signifikan bagi perkembangan wilayah. Bagaimana Anda menunjukkan empati dalam situasi ini? A. Menenangkan peserta dari komunitas adat tersebut dan menjanjikan untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak terkait. B. Memberikan kesempatan kepada peserta tersebut untuk berbicara lebih banyak dan meminta peserta lain mendengarkan dengan hormat. C. Mengingatkan peserta lain agar lebih menghargai keberagaman tanpa memperdebatkan isu yang ada. Dan D. Mengusulkan forum terpisah untuk membahas lebih lanjut isu yang diangkat komunitas adat tersebut. Rata-rata Bapak Ibunya menjawab B ya. Mungkin ini sudah beberapa kali juga soal ini ya. Kita buka langsung jawabannya. 3, 2, 1. Yuhu. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab D. B ya. B Bapak Ibu ya, memberikan kesempatan untuk berbicara dan meminta peserta lain mendengarkan dengan hormat, menunjukkan empati langsung sekaligus memupuk dialog konstruktif. Ya, salah diriku. Nggak apa-apa, Bunda. Oke, satu lagi soalnya terkait empati ya, satu lagi. Di tempat kerja, seorang karyawan beragama minoritas merasa tidak nyaman karena beberapa kolega secara tidak sengaja membuat candaan yang berkaitan dengan kepercayaannya. Anda mendengar ini dari karyawan lain, tetapi karyawan tersebut memilih untuk diam karena tidak ingin memperkeruh suasana. Apa tindakan terbaik Anda untuk menunjukkan empati tanpa menciptakan konflik? Rata-rata Bapak Ibunya di sini menjawab A dan menjawab B. A. Meminta kolega untuk tidak membuat candaan ya yang dapat dianggap sensitif di tempat kerja. B. Mengadakan diskusi internal tentang keberagaman dan pentingnya menghormati keyakinan orang lain. C. Berbicara langsung dengan karyawan yang merasa tidak nyaman dan memastikan dukungan Anda. Dan D. Mengabaikan situasi tersebut karena tidak ada keluhan resmi yang disampaikan. Rata-rata Bapak Ibunya menjawab A dan B. 3, 2, 1. Yuhu. Lebih tepat yang B, Pak Ibu ya. Mengadakan diskusi internal mencerminkan empati secara luas dan preventif ya. Itu dapat mendorong kesadaran bersama akan pentingnya keberagaman dan rasa hormat. Mantap sekali. Oke. Kita lihat lagi soal FR ya. Soal FR.
Resti menemani anaknya bermain di sebuah taman kota. Seorang nenek juga terlihat menemani cucunya. Nenek tersebut kelihatan lelah akan tetapi tidak ada bangku yang tersisa. Bagaimana tanggapanmu jika kamu adalah Resti? A. Saya meminta pengunjung yang masih bugar untuk memberikan tempat duduknya. Jadi Bapak Ibu, kalau terkait sosial kultural apapun itu ya, kita harus ada tindakan nyata yang positif dari diri kita sendiri ya. Berarti kalau yang A ini tidak ya Bapak Ibu ya, kita malah menyuruh orang lain ya. Langsung kita eliminasi. Saya menawarkannya menggunakan tempat duduk saya, boleh. Saya juga merasa lelah dan butuh istirahat sejenak. Ini hanya berupa pendapat ya. Kalau berupa pendapat, pernyataan, perasaan, ya harapan, langsung kita eliminasi. Saya meminta anak saya pulang agar nenek tersebut bisa duduk tanpa merasa bersalah. Nah, ini juga tidak merupakan solusi Bapak Ibu ya. Jelas ya Bapak Ibu ya, jawabannya ya 3, 2, 1. Yuhu. Mantap sekali Bapak Ibu. Selamat kepada Bapak Ibu ya yang menjawab B. Oke, soal selanjutnya. Dulu Bapak Ibu. Anda adalah ketua acara untuk memeriahkan acara 17 Agustus ya. Salah seorang pemuda ingin berkontribusi menjadi panitia ya. Kita ketua acara ini Bapak Ibu ya. Jadi ada orang yang menjadi ingin menjadi panitia ya. Akan tetapi semua pekerjaan sudah ada penanggung jawabnya ya. Ia juga berasal dari warga minoritas karena pendatang baru. Tindakanmu. A. Saya menerimanya sebagai salah satu panitia untuk membantu panitia lainnya ya. Jadi kalau ada orang Bapak Ibu meminta kepada kita untuk ikut bersama kita ya, untuk ikut membantu ya, jangan ditolak ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau yang B ini menolak, kita eliminasi ya. Harus kita terima ya Bapak Ibu ya. Antara A dengan B lebih tepat yang A. C, saya mempertimbangkan ya. Kalau mempertimbangkan, ini ada dua kemungkinan Bapak Ibu ya. Ada menerima, ada menolak ya. Berarti ini abu-abu, masih ragu-ragu. Yang C itu juga kita eliminasi. Kalau yang D, saya memintanya untuk membantu saya saja tanpa harus berkontribusi menjadi panitia acara ya. Kalau di sini kan yang semua pekerjaan itu sudah ada penanggung jawab Bapak Ibu ya. Kalau penanggung jawab di atas itu kan ada ketua acara. Setelah ketua acara kan ada penanggung jawab ya. Setelah penanggung jawab itu kan ada panitianya. Misalnya penanggung jawab konsumsi ada panitia-panitianya ya. Nah, di sini ini dia meminta menjadi panitia Bapak Ibu ya. Lebih bagus mana Bapak Ibu antara A dengan D ya? Apakah hanya membantu kita saja atau membantu seluruh panitia yang lain? Mungkin ada kan sesuatu di pekerjaan itu, contohnya panitia konsumsi ya. Mungkin membantu dia mengangkatkan mengangkat konsumsi misalnya ya, atau kalau perlengkapan untuk mengangkatkan alat-alat perlengkapan gitu ya.
Jadi kalau bisanya Bapak Ibu dia itu berfungsi sebagai bisa membantu semua pihak, bukan kita saja ya Bapak Ibu ya. Maka jelas ya jawabannya ya. 3, 2, 1. Yuhu. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab A. Oke, iya. Jadi kalau seperti itu Bapak Ibu, kalau hanya kita saja berarti kan kita egois ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau bisa dia itu menjadi panitia apa saja pun ya. Artinya dia ini panitia pelengkap gitu ya. Misalnya ada yang butuh bantuan, ya dia tolong. Ada yang butuh ini, dia tolong. Misalnya konsumsi butuh, dia tolong gitu ya. Perlengkapan butuh juga, dia tolong. Gitu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi soal selanjutnya. Anda mendapatkan tugas untuk memberikan penyuluhan terkait penggunaan gas LPG yang aman. Warga mengira Anda hanya ingin berjualan sehingga mereka menolak untuk hadir ya. Jadi hanya mengira ini Bapak Ibu ya. Tindakanmu. Rata-rata Bapak Ibunya menjawab C dan menjawab D. A. Saya memberikan hadiah untuk warga yang bersedia hadir. Kalau berupa materi-materi Bapak Ibu ada hadiah, materi ya, lalu uang ya, itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Langsung kita eliminasi. Saya memberikan video saja tanpa bertemu langsung agar mereka percaya saya tidak berjualan ya. Nah, kalau terkait penyuluhan Bapak Ibu, lebih bagusnya ya memang kita langsung hadir ya, langsung hadir ke tempat itu. Jangan memberikan video saja ya. Dan ini juga merupakan pendapat ini ya. Maka yang B itu juga bukan merupakan jawaban. Saya tetap meminta mereka untuk hadir dan mendengarkan penjelasan saya terlebih dahulu ya. Nah, padahal di sini Bapak Ibu ya, mereka tidak ingin pergi menolak hadir Bapak Ibu. Nah, mengulang solusi di soal ya. Saya meyakinkan mereka ya, ini murni kegiatan penyuluhan bukan berjualan. Nah, ini lebih tepat Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Yuhu. Ini betul nih kata Pak Furkon setelah menjawab langsung tap-tap. Makasih Pak Furkon ya. Kadang-kadang kita sudah serius ya lupa kita tap-tap layar ya Bapak Ibu ya. Silakan di tap-tap layar dulu Bapak Ibu ya. Kita istirahat sebentar dulu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin soal-soal FR seperti ini, file report ya, file report dari teman-teman yang telah ujian Desember kemarin dan juga ke siapa yang ingin mendapatkan tips-tips cepat ini seperti ini ya, tips cepat manajerial, sosial kultural ya, tercepat sosial kultural, manajerial, wawancara ya. Silakan langsung saja hubungi admin kami di sini ya, karena di sini Bapak Ibu ya ada diskon tadi 5K. Oke. Jangan lupa follow akunnya ya Bapak Ibu semua. Terima kasih ya Bapak Rahmat, Masya Allah. Ya orang-orang alumni nih, orang-orang alumni ini kalau orang-orang alumni itu memang hatinya sangat baik sekali ya. Terima kasih ya Bu Anak Bawang ya. Saya selalu sekali kepada Bapak Ibu ya selalu mendoakan kami bersama Pak Ade ya selalu karena semangat Bapak Ibu lah kami usahakan live setiap hari ya. Kalau Pak Ade kalau dia sedang sibuk sekali ya nggak bisa live ya. Tapi kalau saya walaupun saya agak letih lelah saya usahakan paling tidak 1 jam untuk live ya. Nah, ini Bapak Ibu jadwal live-nya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang baru-baru bergabung, silakan ya dilihat jadwal live kami agar tidak ketinggalan. Karena kebetulan hari ini hari libur ya, makanya saya bisa live pagi Bapak Ibu ya. Jumat, Sabtu, Minggu saya libur. Nah, insya Allah saya bisa live pagi ya.
Nanti malam saya kabari lagi apakah saya malam atau tidak. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung ya, kami sudah ada Bapak Ibu di sini rekamannya ya, rekamannya tidak ada tidak di privasi ya. Rekamannya itu untuk semua orang ya, tetapi memang saat di live itu seperti ini ya, lupa saya rekam ya. Yang saya rekam saja Bapak Ibu. Jadi kalau ada rekamannya nah, itu saya upload di YT saya ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung boleh dilihat di YT kami. Sudah kami upload ini baru terbaru ya. Ini 2 jam yang lalu kami upload yaitu soal FR PPPK terbaru part yang ke-8, ini part ke-7. Ini yang manajerial ya, ini wawancara. Nah, ini soal FR PPK guru. Nah, ini sudah kami upload beberapa ya, rekaman-rekaman live-nya ya Bapak Ibu ya. Dan tidak lupa pula bagi Bapak Ibu yang ingin semuanya paket kami ini ya. Jadi bonus soal FR itu Bapak Ibu ya. Dilihat Bapak Ibu ya, ini baru kami upload soal FR PPK manajerial part yang ke-9. Jadi Bapak Ibu kalau yang sudah order itu akan mendapatkan soal-soal FR terbaru ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Terakhir yaitu kami upload yaitu soal FR manajerial part yang ke-8 ya. Dia sudah ada part 9, nanti saya upload lagi di operator ini ya. Jadi paket-paketnya itu ada 4 ya Bapak Ibu ya. Paket komplit ini adalah paket guru, lalu paket penata, paket mahasiswa dan administrasi perkantoran. Kalau ada juga Bapak Ibu yang pengelolaan umum, boleh juga di sini ya. Apa saja Bun isinya? Kalau administrasi perkantoran ada bonus materi mahasiswa ya, manajerial, integritas kerjasama sampai semuanya, sosial, kultural dan juga wawancara beserta tips and triknya ya. Dan tidak lupa pula bonus soal FR PPK mahasiswa ya. Ini semuanya. Jadi soal FR ini akan diupdate terus setiap hari, walaupun bayarnya hanya di awal, tidak ada bayar tambahan lagi ya, cukup bayarnya di awal saja. Oke Bapak Ibu, dan info penting ya, info penting itu apa saja ya, ini dia. Info penting, tips rahasia menjawab soal PPK, perbedaan manajerial dan sosial kultural ya, lalu trik cepat manajerial ya, trik cepat sosial kultural dan juga trik cepat wawancara. Dan tidak lupa pula bagi yang bukan guru nanti akan ada soal 20 soal TIU ya. Kami berikan e-book bank soal TIU di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ya silahkan langsung saja hubungi admin kami di sini, oke? Bun, ada TO yang pakai timer nggak Bu buat latihan? Nah, kalau kami TO-nya di YT aja Bunda. Nah, sekarang mau diedit. Jadi kalau TO di Google form ataupun aplikasi belum ada, tetapi hanya ada TO-nya itu berupa di YT kami ya. Kalau ini baru 15 soal tryout PPK teknis guru part yang pertama. Ini pakai stopwatch ya. Tapi ini yang guru hari ini kami proses mengedit video yang untuk soal tryout mahasiswa. Jadi jangan lupa nanti dipantengin ya Bapak Ibu ya. Semoga kami upload hari ini bisa Bapak Ibu kerjakan tryout-nya. Jadi tryout-nya nanti seperti ini Bapak Ibu ya. Buka Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu nanti mengerjakan. Lalu di sini ada timernya di sini. Lalu langsung ada jawabannya. Bapak Ibu catat soal berapa poinnya. Lalu ini soal nomor 7 ada langsung timernya di sini. Oke Bapak Ibu, mantap. Ya, jadi lihat saja di YT kami ya. Hari ini masih proses ngedit Bapak Ibu ya, karena memang butuh waktu untuk mengeditnya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lihat lagi soal selanjutnya ya. Makasih ya, Bu Dwijul. Terima kasih sama-sama Bapak Ibu ya. Oke, 10 menit lagi lah. Kita TO gimana Bapak Ibu? Boleh nggak kita TO sekarang? Semangat nggak untuk TO? Kita TO 10 menit terakhir. Silakan di komen atau bahas soal. Apakah kita TO dulu? Silakan di komen-komen Bapak Ibu di tab-tab layar. TO apakah? TO itu saya berikan Bapak Ibu soal, lalu Bapak Ibu catat poinnya berapa, nanti di akhir kita akumulasikan berapa nilai Bapak Ibu, ya. Nanti saya berikan waktunya. Waktunya hanya satu soal 35 detik. Ya. Hari ini TO. Oke, hari ini TO kita. Oke, TO ya. Kita buka semua soal kita dulu ya. Kita buka semua soal kita dulu. Oke, kita TO aja dulu ya. Kita buka semua soal kita tutup dulu. Yang sudah-sudah ini kita tutup dulu. Soalnya kita campur saja ya. Ini soal, rincian soal. Ini
Nggak kali tabnya. Oke, ini part 2, part 3. Part 3 sosial kultural part yang ketiga. Sosial kultural part yang keempat. Sosial kultural part yang kelima. Mana yang kelima? Sosial kultural part yang keenam. Ini kita campur semua soal kita ya. Oke, Bapak Ibu siap ya Bapak Ibu ya? Siap ya? Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Gas TO, mantap ya. Silakan ambil pena dan juga kertas, dicatat poinnya berapa ya. Oke. Saya start dulu stopwatch saya Bapak Ibu. 10 menit kita TO ya Bapak Ibu ya. Jam 11 kita end live lagi ya. Berapa soal Bu sampai jam 11? Berapa dapat ya? 3, 2, 1. 35 detik dari sekarang.